status satu snapshot dan menganalisis secara rinci bisa ya, cross seksional. Peneliti juga memotret fenomena dinamis lintas waktu. Begitu peristiwa atau orang ya, kita mulai dengan pertama itu penelitian profesional. Karena saya sudah kenal ya waktu saudara kuliah epidemiologi. Ciri penelitian profesional apa? Pertama, peneliti memeriksa informasi pada sejumlah besar, bukan satu dua ya. Satu waktu tertentu. Jadi adalah snapshot. Ini profesional metode yang paling sederhana, paling murah. Tetapi ada kelemahannya. Kita tidak bisa menerangkan antara kenapa proses itu terjadi atau sebabnya itu tidak bisa. Dan juga tidak bisa melihat proses. Kalau proses kita perlu waktu ya, ada serial waktu. Baru kita bisa mengalami proses suatu peristiwa. Contoh ya, ini ada tabel 2x2 ya, yang berkaitan tentang hubungan antara merokok dengan emfisema. Tabel ini multitafsir. Tergantung di mana kita melihatnya. Kalau kita melihat dari sisi baris, yaitu merokok tidak merokok ya, kita mulai dengan 60 orang yang merokok dan 40 orang yang tidak merokok. Kemudian diikuti hingga terjadi emfisema. Ini lebih ada ke kohort perspektif. Namun kalau kita lihat dari bawah, kita mulai dengan emfisema dan tanpa emfisema. Kemudian kita melacak masa lalu. Adakah paparan rokok atau tidak? Ya, tidak. Ini ada case control tadi. Ya. Jadi kalau kita lihat dari bawah ke atas, itu ke arah case control tadi. Tapi kalau dari kanan menuju ke kiri, itu adalah kohort. Tapi kalau kita lihat dari ujung itu, yaitu 100, jadi ada 100 orang itu, tidak tahu itu merokok atau merokok, tidak merokok, bisa tidak merokok. Ini adalah cross section. Ya. Jadi tabel ini bisa bermacam-macam, artinya tergantung ceritanya. Kalau dari bawah, case control. Karena mulai dari emfisema, tidak emfisema. Kalau dari kanan, kita mulai dari merokok dan merokok. Ke depan. Itu kohort. Tapi kalau kelihatan dari ujung itu, ada seorang, entah merokok tidak atau tidak, itu namanya cross seksional. Jadi kalau kita buat data ini, jadi orang sebanyak 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan sampai 100, orang pertama kita tanya, merokok apa tidak? Ya. Kemudian kita periksa foto paru-parunya. Oh, ada emfisema positif. Orang kedua, kita tidak tahu kan. Orang kata itu tidak tahu bagaimana statusnya. Kita tanya, merokok, tidak merokok. Kemudian periksa foto paru-parunya, oh tidak emfisema, dan seterusnya. Mario, paham ini? Mario?
Mana Mario? Mario, Iya, Pak. paham Mario? Iya, Pak. Oh, jangan ragu-ragu ya. Jadi kalau yang tadi ya, yang tadi saya ulang lagi ya, penting ini. Kalau kita lihat dari bawah, ya, sudah jelas ada 60 emfisema, ada 40 tidak emfisema. Jadi harus kontrol. Kemudian kita ajak masa lalunya. Apa dia ada papar rokok atau tidak? Itu case control. Jadi ada kepastian kelompoknya ada emfisema ada. Kalau di sebelah kanan kita mulai dengan definitif, jelas kelompoknya. Ada 60 kelompok merokok dan 40 merokok tidak merokok. Kemudian ikuti kita ke depan sampai terjadi atau tidak terjadi emfisema. Itu kohort. Jadi statusnya jelas. Status kontrol, status kontrol jelas. Atau status perokok dan perokok jelas. Tapi kalau ini tidak jelas. Ada 100 orang tidak tahu. 100 orang itu merokok atau merokok tidak tahu. Dan 100 itu kita tidak tahu kita. Jadi orang pertama kita merokok positif. Kemudian kita fotonya. Oh, ya, emfisema positif dan seterusnya. Ya. Jadi 100 orang itu sudah tahu statusnya awalnya. Baru tahu kalau masing-masing kita tanya dan kita periksa. Beda dengan itu. Nah, ini snapshot. Faktor dan respon diamat pada yang pertama. Yang kedua, penelitian longitudinal. Peneliti memeriksa fitur orang atau unit puskesmas rumah sakit pada lebih dari satu waktu. Ini lebih kompleks, lebih mahal, lebih kuat daripada yang pertama yang konvensional. Untuk menjawab pertanyaan, apa terjadi perubahan fenomenalitas waktu? Ya? Ini bisa. Ada 3 jenis penelitian longitudinal. Pertama adalah time series study, kedua panel study, ketiga ada cohort study. Kita mulai. Yang pertama, time series study. Longitudinal dalam mana informasi kasus orang yang berbeda dalam periode yang diperiksa. Dan untuk periode yang berbeda itu orangnya berbeda. Ini lintas waktu ya. Dari pertama, kedua, ketiga, atau bulan pertama, kedua, ketiga. Pada bulan pertama orangnya tidak sama dengan pada bulan kedua. Gitu. Sebenarnya dalam mana informasi kasus orang berbeda dalam periode waktu yang berbeda. Jadi informasi yang sama dikeluarkan dari kelompok orang atau jadi ini fokus pada kelompok, sekelompok, bukan orang per orang. Tentunya informasinya sama. Contohnya misalnya informasi apa? Kasus baru COVID-19. Bulan pertama berapa? Bulan kedua berapa? Itu jumlah orang. Kita tidak lihat orang per orang. Dapat mengambil stabilitas dan perubahan fitur orang atau objek lain.
dapat melacak kondisi lintas waktu. Contoh ini. Ini contohnya angka kelahiran di 6 negara ASEAN. Coba untuk kalau misalnya tahun 94 awalnya. Tahun 99, 5 tahunan. Tahun 94, yang lahir itu berbeda dengan yang lahir pada tahun 99. Orangnya berbeda. Tapi memang ada lahir gitu ya. Kalau misalnya tahun 94, atas 1 juta orang. Ya. Pada saat ada 1 juta orang, yang lahir itu 5. Ya. Buatan 99 ada 1,3 juta. Yang 50. Yang tahun 94 tidak mungkin lahir lagi tahun 99 itu ya. Jadi agregat. Sudah paham? Ini nama time series. Janifa? Mana Janifa? Paham maksudnya? Iya, insya Allah, Pak. Nah, jadi ya. Jadi sekali lagi kalau time series itu orangnya berbeda. Kita hanya mengeksplorasi ada kelompok orang. Kelompok orang tahun 94. Kelompok orang tahun 99 dan sebagainya. Orang yang lahir tahun 94 tidak mungkin lahir tahun 2019, laki-laki tidak mungkin kan. Namun pembaginya jadi sama. Boleh jadi sama, ada berbeda ya, tergantung itu perbedaan. Jadi saya ulang ya. Tahun 2004 itu ada 1000 penduduk. Yang lahir berapa? 15 misalnya. Kemudian tahun 99 ada 1003 penduduk. Yang lahir 50. Yang 50 itu jelas bukan yang pernah lahir yang tahun 1915 orang itu. Ya. Jadi yang lahir tidak orang lain. Tapi pembagiannya boleh jadi sama. Bedanya ada yang sama, ada yang berbeda. Karena ada perubahan penduduk. Ada penduduk yang meninggal, ada yang lahir. Yang lahir tahun 2004, otomatis akan umurnya sudah berapa tahun. Jadi, kan ada pembagian dibagi. Pembagiannya itu orangnya berbeda. Jadi dibagi, bisa sama, bisa nanti sama, ada yang sama. Tapi ada yang nambah dari mana, dari luar mungkin. Dari kelahiran. Jadi ini time series. Sekarang ini panel tadi. Penelitian longitudinal dalam mana informasi tentang kasus atau orang yang identik di lintas penerimaan. Kalau yang time series orangnya berbeda, kalau ini orangnya sama. Merupakan penelitian longitudinal yang paling kuat kualitas dalam perubahan individual ini waktu. Sudah dihasilkan karena adanya peristiwa yang drop out yang tidak bisa dihindari. Contoh. Ini ada anak balita, anak ada 5 orang. Ini diuji perkembangan berbadan. Pemberian PNT. Pertama, kedua,
3. Misalnya aneh, bulan pertama berat badannya 6,5. Bulan kedua 6,9. Bulan ketiga 7,2. Bulan 8, 8,1. Dan orangnya sama. Kalau tadi itu bukan orang sama. Dan seterusnya. Ini Kaila, paham? Paham, Prof. Oke ya. Nah, kemudian kita mulai kohort tadi. Ada penelitian longitudinal dalam mana informasi tentang orang yang berbagi suatu pengalaman sama pada suatu periode waktu dilacak lintas periode waktu yang berulang. Di bidang epidemiologi, studi kohort bisa digunakan untuk menentukan insiden suatu penyakit. Jadi kalau pada cross-seksional kita hanya menghitung prevalensi penyakit. Tapi kalau longitudinal ya kohort kita bisa menentukan insiden atau kasus baru. Kalau pada cross-seksional kasus baru sama atau namanya prevalensi. Pada itu studi kohort disebut studi insiden. Cross-seksional kita juga studi prevalen. Bisa digunakan untuk menentukan risiko timbulnya penyakit antar kelompok yang terpapar satu faktor dengan kelompok yang tidak terpapar di awal penelitian. Tadi saya tahu. Contoh ini. Oh ini jangan ya. Jadi kalau kohort itu mulainya dari paparan exposure dan tidak ada paparan non exposure. Itu awalnya. Kemudian diikuti ke depan dalam beberapa tahun itu. Dalam kita harus dilihat timbul penyakit apa tidak antara kedua kelompok tadi itu. Dari sini kita bisa menghitung risiko relatif. Jadi risiko relatif. Jadi untuk kelompok terpapar kita bisa menghitung insiden suatu penyakit. Jadi juga pada kelompok yang tidak terpapar kita bisa menghitung insiden suatu penyakit. Rasio antar gunanya namanya rasio relatif. Jadi rasio relatif atau RR adalah incident rate dari penyakit pada kelompok terpapar dibandingkan dengan incident rate penyakit dari kelompok yang tidak terpapar. Buat angka ini. Misalnya ada 500 orang terpapar debu asbes. 500 orang. Kita ikuti dalam jangka waktu, katakan dalam waktu 5 tahun. Dalam waktu 5 tahun, maka dari kelompok terpapar itu ada 150 orang timbul asbestosis. Dengan demikian, insidence rate-nya berapa? 150 bagi 500. Ya. Guna kelompok yang tidak terpapar sebanyak 500 orang. Kita ikuti sampai 5 tahun sama ya. Kemudian setelah 5 tahun kita lihat mereka asbestosis. Ternyata misalnya dari 500 orang yang tidak terpapar maka 5 orang terkena asbestosis. Maka insidence rate asbestosis pada kelompok terpapar ada 3/500. 2 insidence rate kalau kita bagi itu namanya relatif. 50 bagi 500 bagi 50 bagi 500. Apa artinya? Orang yang terpapar debu asbestos itu mempunyai risiko 30 kali atau asbestos dibandingkan orang yang tidak terpapar asbestos.
Adel. Juga jalan Adel? Adel. Fadel, maaf. Fadel ya. Fadel. Pak Isa. Jelas? Devina. Nah, pada ngantuk. Fitri Jaya Cirehan. Iya, halo Pak. Paham? Iya, paham. Oke. Kemudian kita bahas case control study. Ada suatu penelitian yang diawali dengan penelitian kasus. Jadi pada case study itu awalnya adalah kita memilih kasus. Adanya individu yang terkena penyakit yang dipelajari. Dan juga kita memilih kontrol individu yang terkena penyakit yang dipelajari. Dan kita ikuti masing-masing itu kita ikuti ke belakang. Riwayat masa lalunya apakah ada pemaparan dari suatu bahan yang diduga ada kaitan dengan penyakit tadi. Contohnya misalnya itu leukemia. Leukemia dikaitkan dengan misalnya radiasi. Jadi saya memilih kelompok dengan leukemia dan kelompok tanpa leukemia. Masing-masing saya taruh ya 5 tahun yang lalu gitu misalnya. Jadi kalau tadi itu 5 tahun ke depan yaitu kohort, ini 5 tahun yang lalu case control. Tanya 5 tahun yang lalu apa ada riwayat itu kena radiasi ya. Radiasi terpapar oleh yang radioaktif. Baik pada kelompok itu. Pada kelompok leukemia berapa yang kena paparan radiasi 5 tahun yang lalu dan berapa yang tidak. Juga untuk kelompok yang tidak kelompok bukan leukemia ada tidak pemaparan di masa lalu. Tentunya yang kita ketahui melacak masalah itu adalah waktunya kapan. Ya waktunya relevan. Misalnya leukemia. Leukemia kenanya hari ini. Lalu pertanyaan tentang kena radiasi itu seminggu yang lalu. Mungkin enggak itu? Mungkin dalam jangka waktu seminggu itu, kalau dia itu kena radiasi lalu leukemia, ya enggak bisa kan? Itu harus teorinya. Teori apa teori tentang radiasi? Efek radiasi itu menjadi sesuatu penyakit adalah kira-kira berapa tahun. Jadi kita harus tahu teori dari kejadian-kejadian tadi itu. Ya. Contoh. Jadi kita mulai dengan ya tambah lagi dari bawah. Ya. Kita memilih penyakit D. Positif ada A plus C. Yang negatif B plus D. Kemudian diikuti peristiwa masa lalu. Katakanlah 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu pernah ada itu terjadi pemaparan sesuatu yang tadi itu. Benar, positif negatif. Kemudian kita menghitung ratio. Jadi pada case control tadi kita tidak menghitung incidence rate, ya. Kalau kita tidak mungkin menghitung incidence rate, maka
kita tidak bisa menghitung resiko relatif. Untuk menghitung resiko relatif, pakai alternatif saya. Risiko relatif dihitung dengan namanya pendekatan odds ratio. Ya. Jadi sekali lagi, pada case control, karena kita tidak bisa menghitung incidence rate suatu penyakit, tentu kita tidak bisa menghitung risiko relatif. Bagaimana kita menghitung? Tidak bisa. Kita pakai namanya pendekatan. Pendekatan apa? Pakai namanya odds ratio. Itu rumusnya. OR adalah A kali B dibagi B kali C. Jadi odds ratio adalah nilai pendekatan pada risiko relatif yang tidak mungkin dihitung. Contoh ya, kalau balik. Jadi kita lihat dari bawah. Kita mulai dengan apa? Dari bawah. Ada 100 penderita kanker payudara, ada 100 tidak kanker payudara. Dari kasus kontrol. Kemudian dilacak masa lalu. Tahulah 4 tahun yang lalu. Dilacak apakah 4 tahun itu pernah dia itu minum pil KB. Pernah enggak pernah gitu ya. Jadi dari 100 orang itu 4 tahun yang lalu itu pernah minum pil KB itu 10 orang. Dari 100 orang yang tidak ada kanker payudara, 4 tahun yang lalu itu yang pernah minum PKB itu 8 orang. Kemudian kita hitung odds ratio-nya. 10 kali 92 dibagi 8 kali 90. 1,28. Jadi sebenarnya kecil. Saya nggak ngulang statistik, kita akan lihat ya. Lihat hitungan statistik di statistik baik di epidemiologi atau di stat ya. Benar, paham? Paham? Paham, Pak? Mau lagi, paham? Oke, ya. Kelima adalah penelitian cohort historis. Pada suatu penelitian diawali dengan pemeriksaan pengalaman pemar di masa lalu dan menindaklanjuti timbul suatu penyakit yang ditemukan terkait terpapar di masa lalu, lampau, dan sekarang dan masa mendatang. Contoh yang historis. Contoh paling mudah adalah peristiwa dijatuhnya bom atom di Hiroshima tanggal 6 Agustus 45. Nagasaki 9 Agustus 45. Untuk mengakhiri Perang Dunia Kedua. Jadi paparan radiasi itu Agustus 45 di 2 kota itu. Jadi paparannya itu radiasi itu Agustus tahun 45. Kemudian diikuti tahun 50. Kalau lihat hari ini kan 2022, 50 itu masa lalu enggak? Masa lalu kan? Tahun 90 itu masa lalu apa dia? Iya, Pak. Tahun 2000 masa lalu enggak? Sekarang tolong ini ganti ya. Ini 2022.
Ya, tahun 50, 90, 2000 itu masa lalu. Tahun 2002 itu 2022 itu sekarang. 2025 yang akan datang. Jadi kejadian yang masalah apa tahun 45 timbulnya leukemia bisa tahun 50, 90, 2000 ya, atau sekarang dan yang akan datang ya. Coba kita lihat skemanya. Ini contoh ya. Paparan radiasi tahun 45 di masa lampau. Tahun 50 kita observasi di 2 kota dan adakah yang kena leukemia? Misalnya 2 orang. Saya tanya, kalau anak tadi lahirnya tahun 49, mungkin enggak itu? Anak yang lahir tahun 49 itu, mungkin enggak itu? Dia masuk dalam apa? Studi ini. Coba. Muhammad Maliki. Maliki. Muhammad Maliki. Doni aja lah, Doni. 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 Akbar Gibran. Akbar Gibran. Dina Yo. Sima. Sima Hasina. Sima Hasina. Ya, jadi tidak mungkin. Ya. Kalau anak lahir tahun 49, dia tidak masuk kategori pernah kena radiasi. Karena radiasi kan tahun 45. Ya. Jadi harus eksklud. Jadi tahun 50 itu ya, berapa orang yang terpapar tahun 45 itu yang terkena leukemia. Jadi minimal umurnya harus 5 tahun. Di bawah 5 tahun tidak bisa dipakai studi ya. Minimal umurnya 5 tahun. Udah tahun 90 juga kita periksa. Ada tahun 90 itu yang terkena leukemia untuk orang yang tanpa 25 itu terpapar. Jadi harga umurnya berapa minimum? 45 kurang 90 kurang 45 berapa? 45. Minimal orang yang umurnya 46 tahun baru kita pakai studi.
tahun 2000 lihat orang di sana bisa cuma merasakan ada yang kena BPJS. Berarti minimal umurnya berapa? 55 tahun. Tidak mungkin kita ngambil umur 40 tahun karena pada kita kalau ngambil umur 40 tahun pada tahun 2000, dia itu belum lahir waktu ada pengumuman. Demi juga tahun 2022 harus umur berapa? 55 tambah 22 berapa? 77. Jadi kalau kita sulitan 2022 di dua kota itu, ya untuk umurnya itu harus 77 ke atas. Apalagi kalau tahun 2025 yang akan datang, umurnya harus berapa? 30 tahun ke atas, gitu ya. Nah, itu namanya paparan di masa lampau, timbulnya penyakit di masa lampau, masa sekarang maupun masa yang datang, ya. Berikutnya adalah nested case control study. Juga satu kasus kontrol tersarang. Jenis study yang mengambil kasus kontrol dari populasi kohort yang telah diuji selama periode waktu tertentu. Tentu nested case control study tergantung pada eksistensi apa dari kohort yang telah diuji. Ya. Contoh ini. Misalnya, tahun 2015 itu dibuka industri kata industri baterai ya, besar ya. Ini baterai ya. Tahun 2015. Pada waktu tahun 2015 itu pegawai yang masuk itu ada 10.000. Jadi pada waktu awal masuk kerja itu sudah mempunyai baseline data. Sudah datanya lengkap sekali. Data riwayat pemapar masalah apa juga dicatat. Jadi pada tahun 2015 10.000 orang itu kerja di pabrik baterai. Masing-masing orang mempunyai catatan media yang lengkap. Pemerintah, Purina, Besa, lengkap. Foto, segala foto. Kemudian apa? ECG dan sebagainya lengkap. Juga riwayat pemawar dan lampau. Orang merokok, penutupan itu sudah. Tahun 2015. Ada 10.000 orang yang bekerja, mulai bekerja. Dan 2022 sekarang ya. Itu ada 5 orang kena kanker ginjal. Dan sekarang baru ada 5 orang kena kanker ginjal. Dan berarti berapa yang kena kanker ginjal? 10.000 kurang 5. Kemudian diambil kontrol ya. Diambil 5 orang kontrol dari 10.000 kurang 5 tadi itu. Lalu ada
kasus itu 5 orang yang kena kanker ginjal, 5 orang kontrol dari yang tidak terkena itu. Kemudian dilihat catatan medik tahun 2015, karena ada lengkap dicari. Oh, ada nih, Pak. Ya, ada riwayat misalnya. Tidak apa? Dia itu terpapar minuman bersoda misalnya. Tidak tahu. Ada hubungannya enggak? Minum jangan batu ginjal itu aja yang gampang ya. 5 orang kena batu ginjal, 5 orang kontrol dan kena batu ginjal. Dilihat catatan di tahun 2015. Dilihat apa kira-kira ya? Apa misalnya? Riwayat misalnya minum air putihnya sedikit ya. Taruhlah minumnya air itu taruh di bawah 1 liter per hari. Kita lihat. Kan ada di catatan mediknya. Dilihat. Dari 5 orang kena batu ginjal itu, berapa orang yang minumnya itu sedikit? Taruh ya. 4 orang itu minumnya sedikit. Ya. Dari 5 orang kena batu ginjal, dilacak secara lalu, 4 orang itu minumnya sedikit 1 liter. Dan 1 siap 1 liter. Kemudian yang kontrol juga itu, dan batu ginjal, dilihat minumnya gimana. Ternyata yang minumnya sedikit itu 3. Yang minum banyak 2 lah. Ada tabel itu ya. Tabel 2 kali 2. Batu ginjal, tidak batu ginjal. Lalu paparnya apa? Minum di bawah 1 liter dan beras liter. Nah itu dihitung itu. Observationnya. Paham itu? Kemudian, ini 2022. Misalnya nanti 2025. Dilihat tadi. Misalnya nanti tahun 2025 itu ada 50 yang kena batu ginjal. Berarti 50 dari berapa? 50 dari 1000 kurang 5 tadi itu. Dari 50 dari 1000 kurang 5 tadi itu kena batu ginjal. Kemudian ini diambil kontrol sebanyak 50. Ambil kontrol 50 dari mana? Dari yang tadi itu. Dari 10.000 kurangi 5 kurangi 50. Jadi 10.000 kurangi 55. Berada kasus batu ginjal 40 orang, kontrol 5 bulan tanpa batu ginjal. Dilihat lagi catatannya tahun 2015. Kita nggak berhasil apa ada nested case tadi. Ada yang mau ditanyakan? Alika. Alika. Maliki, Muhammad Maliki. Muhammad Maliki.
Akbar Gibran. Wahyu mana Wahyu? Nah, itu Wahyu. Wahyu buka bukunya, Bu. Wahyu, buka bukunya. Ini gimana, Prof? Buka bukunya. Gantian Wahyu. Buka bukunya. Apa, Prof? Teks bukunya. Yang pertemuan kemarin itu? Ya. Ya, saya beri itu loh teks bukunya itu. Coba cari penelitian longitudinal. Nah, coba bicara. Nah, coba. Penelitian longitudinal bisa jadi tujuannya untuk mengeksplorasi, mendeskripsikan atau menjelaskan. Ya. Jadi untuk kan penelitian longitudinal kan itu waktunya. Bisa juga kombinasi longitudinal untuk mengeksplorasi aja. Nah, penelitian untuk mendeteksi aja bisa. Penelitian untuk eksploratorium menjelaskan bisa ya. Jadi kalau longitudinal itu bisa untuk studi yang eksplorator bisa. Ya. Penelitian jangka panjang 10 tahun ya, setiap tahun dilihat itu. Adakah temuan baru pada tahun pertama? Tentu temuan baru ya, cari jelas apa gitu. Ya misalnya itu apa? Misalnya apa yang baru ini mangke apa? Monkeypox. Ya. Apa Pak Yo? Penelitian ya, penyakit baru itu. Apa monkeypox ya? Monkeypox itu. Contoh itu ya. Longitudinal 10 tahun. Kita lihat. Exploratory kita lihat. Tahun pertama, oh ada satu ya, monkeypox dihilangkan. Tahun kedua meningkat, 2. Sampai tahun kelima meningkat terus, kemudian turun. Nah, karena isolasi. Kemudian ada cerita pada tahun pertama satu yang kena itu.
Lalu dirinci siapa aja kena itu. Dua ya, tiga itu siapa aja, bagaimana hasilnya. Kemudian kita jelaskan, adakah kaitannya monkeypox dengan sesuatu. Ya, itu jadi kalau menemukan itu namanya longitudinal yang exploratory. Tapi kalau kita mendeskripsikan temuan ada itu ada deskripsi longitudinal. Ada exploratory longitudinal. Kalau kita katakan temuan tadi itu terkait apa? Apa penyebabnya berapa tahun itu? Itu ya. Apa penyebabnya monkeypox itu dari tahun ke tahun itu sama atau berbeda? Itu eksploratorik. Jadi pada penelitian longitudinal itu lebih rumit, biayanya mahal dibanding apa? Penelitian cross-seksional. Tapi pada longitudinal itu lebih powerful, lebih kuat ya untuk memberi justifikasi dibanding pada penelitian cross-seksional. Contoh adalah penelitian hak juri ya, gerakan hak juri oleh McCammon dan teman-teman tahun 2008. Itu adalah penelitian longitudinal. Jadi fokusnya apa? Dia menjelaskan ya, dan phase pause ya. Itu adalah interval dan pola perubahannya itu lintas waktu bagaimana ya. Jadi menjelaskan laju ya, laju dan pola daripada perubahan itu. Apa lajunya itu makin lama makin meningkat terus atau meningkat turun atau stabil. Dan polanya gimana? Polanya itu tetap polanya berubah ya. Contohnya pada studi oleh McCammon tentang gerakan hak dari juri tadi itu. Jadi ini peneliti mengumpulkan data dari banyak waktu. Kemudian dibandingkan. Ada apa itu? Time series. Coba ayo baca ya. Prof, gimana? Apa itu? Ayo, simpulkan coba. Ayo. Itu yang time series research. Lah bisa tidak dibesarkan? Ada lagi. Nah itu ya. Pada penelitian time series itu termasuk penelitian longitudinal. Apa cirinya? Jadi data itu dikumpulkan dari kategori penduduk atau unit lain lintas waktu. Kategori apa tadi itu? Misalnya apa? Taruh kategori penyakit hipertensi itu di populasi, di kelompok gitu ya. Apakah ada perubahan lintas waktu? Apakah prevalensi hipertensi itu makin meningkat
Makin melebar karena apa? Itu dikaitkan itu. Misal kita meneliti mulai dari tahun misalnya, kalau tahun 2018 saja ya, dari 2018 itu ada misalnya ada atas 100.000 orang pada tahun 2019 ada 100.000 orang. Dari 100.000 yang kena hipertensi itu kata 15 orang. Ya. Kena hipertensi 15 orang, kemudian yang mengkonsumsi makanan berlemak itu 50 orang. Benar kita ikuti tahun 2019 bagaimana itu? Kita bisa pakai jumlah orang yang 100.000. Benar tahun 2019 ada peningkatan. Karena ada perubahan, penduduk akan bertambah. Ada 110.000. Pada 2019 itu ada 100 orang kena hipertensi. Dan 150 orang itu mengkonsumsi makanan berlemak. Kita ikuti tahun 2020 begitu. Dilihat. Nanti kita buat gambaran tuh berapa rate-nya hipertensi. Pertama berapa tadi? Berapa tadi? Jadi dilihat ya. Untuk hipertensi ada polanya naik apa enggak? Apa juga dilihat oleh naiknya konsumsi makanan berlemak. Nah itu ya. Itu ada time series. Kita tidak mempersalahkan orang per orang. Terus berikutnya, ya, Bayu. Berikutnya, Bayu. Iya, Pak. Berikutnya, time series sama. Nah, ini contoh ini. Kalau ini ada contohnya, coba ini grafik ya, gambar satu. Itu angka kelahiran tadi itu ya. Ini panel apa itu? Ya, ini adalah time series itu ya. Sekarang panel study. Ini lebih sulit ya dikerjakannya. Several time series. Mengawasi atau menggunakan data pada orang yang sama. Ya. Kalau sama atau nah, itu bagus, namun mahal biayanya. Tapi ada kesulitan. Berapa? Ada mungkin itu orang yang meninggal atau pindah tempat atau tidak bisa dicari lacaknya. Tapi hasilnya sangat berharga. Turun ke bawah lagi, terus lanjutkan berikutnya. Nah ini, stop.
Ini misalnya kalian orang yang sama ya. Orang yang sama diikuti dari 67 ke 2003. Nah, jadi kita lihat setiap orang itu diamati apa? Ada dua hal. Dia itu mengembangkan filsafat hidup yang berarti. Setelah itu dia orang itu ada misalnya secara finansial itu sudah kaya lah. Kita lihat kita ikut itu. Ya. Apa artinya itu? Orang yang akan menikah itu mana hidupnya itu malah menurun. Gitu. Apa artinya itu? Nah ini bisa ini longitude, ini bisa itu time series, ini bisa juga panel tergantung ceritanya. Tapi kalau kita lihat ini, ya, ada dua variabel, namanya ini panel, ya. Jadi setiap orang ditanya itu tentang makna hidup, falsafah hidupnya itu gimana, dan kaya bagaimana itu. Kita ikuti. Maka dia itu makin kaya, ya, makin turun apa itu falsafah hidupnya itu. Gitu. Kenapa? Untuk kalau namanya falsafah hidup itu ya kita tidak perlu mengajar apa kekayaan itu. Tapi sebenarnya kalau itu rendah, maka kita akan naik gitu. Ya. Baik, berikutnya. Kohort. Sama ya, kohort ya, sama dengan panel orangnya sama ya. Jadi ini dia banyak dilakukan pada kohort aktual dia pada studi epidemiologi. Ya. Mungkin ada yang tanya, silakan. Fadel, ada pertanyaan? Coba naikkan kata lagi. Coba, Wahyu. Wahyu. Naikkan kata lagi. Terus, terus. 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 Terus, Pak. Terus. Terus. Terus ya, terus atas. Itu cross-sectional coba ya tahu. Juga cross-sectional tadi itu bisa itu exploratory, basic maupun exploratory. Kalau exploratory itu ada penelitian korelasional. Jadi penelitian cross-sectional itu yang exploratory disebut penelitian korelasional. Kita ingin mengkorelasikan antara dua variabel. Apakah ada hubungan antara merokok dengan kejadian emfisema? Ya, bisa. Jadi pada proses riset bisa dilakukan untuk
tujuan eksploratory, tujuan deskriptif, dan tujuan eksploratory. Pada sana adalah paling sederhana, paling murah. Tapi ya, jarang itu menangkap proses sosial atau proses sosial. Bisa. Ini coba nanti kalau mau lihat ya, survei SJ dan sebagai tahun 2007 tentang agama dan kepercayaan. Agama dan kepercayaan tentang kaitan dengan rasial inequality dan existential study. Ada pertanyaan? Kalau ada, saya cuma sekian. Silakan dibaca ya, dipelajari ya. Jadi semua yang saya berikan dipelajari. Nanti yang keluar ya apa yang saya berikan di kelas itu. Dan untuk minggu depan, di Bu Lina, silakan ya. Entah itu online atau offline, atau tanya aja Bu Lina. Gimana menurut Bu Lina? Ayo. Ayo. Wahyu. Oh iya ya. Jadi minggu depan Bu Lina ya. Saya sudah selesai kali ya. Dan untuk ujian yang materi saya, ya apa yang saya berikan pada saudara itu, pelajari aja slide-nya yang saya berikan itu. Ada ya sekian. Semoga semuanya tetap sehat. Mudah-mudahan pandemi segera